Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di kamar saya. Seperti video-video sebelumnya, yaitu masih dalam background yang sama, yaitu kamar saya. Oke, sebelum lanjut ke video yang selanjutnya, jangan lupa bagi teman yang baru muncul di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baiklah, video kali ini masih seputar tema sama kayak video sebelumnya, yaitu video ini dan video ini ya. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang masalah tips promil. Tips promil yang saya lakukan atau yang saya jalani tidak hanya dari obat-obatan, vitamin, konsumsi minuman, konsumsi makanan, tapi juga dengan menggunakan yaitu adalah spiritual ataupun dengan hati nurani dan pikiran. Oke, di buku ini sudah sebagian beberapa sudah saya tuliskan apa saja yang saya lakukan pada saat saya promil kemarin. Kalau video sebelumnya kan promilnya itu dari tentang apa yang diminum, apa yang dimakan, apa yang kita lakukan kayak gitu kan. Tetapi kalau yang untuk saat ini promilnya itu dari batin dan pikiran, yaitu tonton videonya. Yang pertama itu adalah berserah diri. Berserah diri itu kepada yang maha kuasa atau pemilik raga kita, yaitu adalah Allah. Kita berserah diri kepada Allah, kita yakin kepada Allah bahwa kita akan diberikan keturunan ataupun anak pada waktu yang tepat. Selalu berpikir yang positif terhadap Allah. Jangan seandainya nih, jangan kita meminta saat itulah kita harus terkabul, karena doa-doa kita itu tuh mungkin saat ini kita minta, tetapi kita belum tahu kapan Allah akan memberikannya untuk kita, karena rencana kita dan rencana Allah itu berbeda. Mungkin menurut kita rencana kita saat ini yang terbaik, tetapi menurut Allah itu bisa jadi sebulan atau 2 bulan ataupun 1 tahun yang akan datang baru itu yang terbaik untuk kita. Jadi kita itu harus tawakal ataupun berserah diri kepada Allah. Jangan berpikir negatif, jangan seuzon kepada Allah, kita harus husnuzon kepada Allah, karena Allah itu maha pemberi, maha pemurah, dan maha penyayang. Yakinlah. Yang kedua, kita harus selalu berpikir positif. Jangan baru seandainya kita nikah udah berapa bulan, terus tuh ada tetangga yang nanyain, kok belum hamil, udah ngisi belum, udah punya anak belum, kok masih berdoa aja. Pasti banyak itu pertanyaan tuh dari tetangga ataupun keluarga ataupun teman-teman yang nyinyir ataupun yang lainnya. Dan kita itu kalau sudah dengar omongan kayak gitu dari yang lainnya, pasti ada rasa di hati dan di pikiran nih, kok Allah belum kasih saya ya, kok teman saya yang baru sudah nikah ini langsung udah hamil ya, kok dia sih udah nikah 1 bulan udah hamil, kok kenapa saya udah beberapa bulan ini masih belum hamil, kenapa Allah nih jahat sama saya. Bukan Allah jahat sama kita, tetapi karena Allah tuh belum memberikan waktu yang tepat untuk kita. Kata Allah, nanti waktu yang tepat pasti akan diberikan. Dan yakinlah, kita manusia ataupun kita wanita, semua wanita itu punya rahim. Jika Allah menghendaki, pasti kita akan diberi. Dan jangan sungkan untuk meminta kepada Allah. Dan ingat satu hal, dan jangan berpikir yang negatif. Kita harus berpikir positif. Jadi kalau kita berpikir positif, organ tubuh kita itu ibarat tuh berjalannya lancar. Kalau kita berpikirnya negatif, jadi hati dan pikiran kita itu tuh jadi, maaf ngomong nih, jadi rusak ataupun bermasalah. Jadi itulah kalau seandainya kita berpikir negatif terus, lama-lama apa yang di pikiran kita negatif itu yang akan terkabul. Cobalah dari sekarang berubah pikirannya menjadi positif.
insya Allah lama-kelamaan akan menjadi nyata dari yang positif tersebut. Ketiga, jangan lupa kita itu melakukan sholat, karena kewajiban kita sebagai umat muslim itu harus sholat, mendirikan sholat. Sholat adalah tiang dari agama, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib yaitu ada 5 yang kita lakukan setiap hari, dan sholat sunnahnya bisa dengan sholat duha ataupun sholat tahajud ataupun sholat yang lainnya. Di situ kita berdoa, memang yang berdoa dengan tulus meminta kepada Allah, layaknya seperti seorang anak yang merengek ataupun yang meminta kepada orang tuanya dengan kata-kata yang lembut, dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang emang khusyuk memintanya kepada Allah. Kejadian yang saya alami ya, ataupun yang saya lakukan pada saat itu tuh, sebelum saya dinyatakan positif hamil ataupun pada saat saya sedang ikhtiar promil yang saya lakukan, saya suatu hari itu saya melakukan sholat asar. Sholat asar itu dimana saya sholat itu sendirian, dan saya hanya sendirian di kamar melakukan sholat asar. Setelah sholat asar, saya itu tuh yang memang berdoa ataupun meminta kepada Allah, yang sampai saya tuh nangis yang meneteskan air mata, yang tidak ada, ibarat tuh pikiran tuh plong, kosong, yang hanya untuk berserah diri kepada Allah, meminta segera diberikan, meminta segera diberi. Yang emang saya merasanya doa saya saat itu tuh sangat khusyuk. Dan berapa hari setelah saya sholat itu, alhamdulillah saya dinyatakan positif hamil. Doanya saya saat itu tidak yang muluk-muluk ya, saya hanya meminta, ya Allah, jika engkau mengizinkan hamba, ataupun jika engkau mengizinkan ada seorang anak yang berada di rahimku, tolong titipkanlah anak itu yang memiliki akhlakul karimah ataupun anak yang soleh-solehah. Hanya itu yang saya pinta dalam hati saya tuh. Mungkin ada teman-teman di luar ataupun mama-mama muda di luar ataupun ibu-ibu yang di luar yang meminta tuh anaknya yang pengen pinter, anaknya yang pengen baik, anaknya yang ganteng, anaknya yang cantik, semuanya. Semua orang tua mas pengennya seperti itu semua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya yang tentang yang jelek-jelek. Tetapi cobalah kalian meminta yang memang tulus dari hati kalian dan pikiran kalian ya. Kalau saya pada saat itu hanya itu yang saya pinta, jika Allah mengizinkan menitipkan seorang anak di rahim saya, tolong titipkanlah ya Allah anak yang soleh-solehah yang berakhlakul karimah. Di situ saya meminta kepada Allah sampai saya ternangis, dan tidak sadar saya pun tertidur di atas sejadah tersebut. Sekian dulu, lanjut part kedua karena videonya kepanjangan.